Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sylvia, mahasiswa Universitas Terbuka kelas 3B jurusan PGSDBI dengan nomor induk mahasiswa 856682002. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP model 333 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, seperti yang saya katakan sebelumnya, rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap model 333 di mana pelaksanaannya 3 mata pelajaran untuk 3 tingkatan kelas yang berbeda dan dilaksanakan dalam ruangan di waktu yang bersamaan. Adapun isi dalam RPP kelas rangkap model 333 yaitu yang pertama, identitas sekolah, di mana sekolah yang akan dituju untuk melaksanakan RPP ini adalah SD Negeri 234 Palembang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Dengan kelas yang diambil adalah kelas 2, 3, dan 4 pada semester 2 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Berikut tahapan dalam RPP kelas rangkap model 33, yaitu yang pertama, kompetensi inti yang berisi tentang sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kompetensi dasar dari mata pelajaran yang akan dipelajari. Ketiga, indikator dari mata pelajaran. Dan keempat, tujuan pembelajaran yang dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Kemudian, ada karakter siswa yang diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu disiplin, kerja keras, kreatif, demokratif, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, menghargai prestasi, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pokok materi. Di sini, pokok materi yang akan dibahas yaitu Bahasa Indonesia untuk kelas 2 membahas mengenai penggunaan tanda titik sesuai dengan aturan. Kemudian, Matematika untuk kelas 3 membahas mengenai bangun datar. Dan IPA untuk kelas 4 dengan materi macam-macam energi dan perubahannya. Metode dan pendekatan yang digunakan untuk ketiga kelas tersebut yaitu yang pertama deduktif dan deskriptif, kemudian ekspositori, kemudian diskusi, tanya jawab, dan latihan. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang berkisar sekitar 10 menit yang dilakukan guru dan siswa kelas 2, 3, dan 4 di lapangan sekolah agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Di mana dalam kegiatan pendahuluan ini berisi persepsi dan motivasi serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan dan pelaksanaannya secara singkat dan juga melakukan tanya jawab singkat mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana guru terlebih dahulu masuk ke kelas 2 dengan meminta siswa melihat dan membaca teks yang berhubungan dengan penulisan tanda titik. Kemudian meminta siswa menemukan tanda titik pada kalimat yang telah dibaca. Kemudian guru pindah ke kelas 3 dengan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat bangun datar. Lalu guru beralih ke kelas 2 dan membimbing siswa tentang aturan penggunaan tanda titik pada tanda waktu atau jam dan memberikan soal latihan untuk dikerjakan. Setelahnya, guru berpindah ke kelas 4, meminta siswa membaca tentang macam energi dan perubahannya, serta membentuk kelompok untuk mendiskusikannya. Kemudian, guru beralih kembali ke kelas 3 dengan menjelaskan sifat-sifat bangun datar, terutama pada bangun persegi dengan menggunakan contoh yang ada di sekitar lingkungan, dan setelahnya memberikan tugas latihan. Kemudian beralih lagi ke kelas 4 guru, di mana siswa diberi tugas kelompok mengenai pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu guru kembali lagi ke kelas 2 dan memeriksa hasil kerja siswa dan melakukan tanya jawab sederhana
dan kesimpulan dalam pembelajaran saat itu. Setelahnya, guru berpindah ke kelas 3, memeriksa hasil kerja siswa juga, dan melakukan tanya jawab serta pengambilan kesimpulan secara bersama. Dan terakhir, kembali ke kelas 4 dengan guru melakukan pembahasan hasil kinerja kelompok dan melakukan penguatan dan kesimpulan bersama siswa. Dan terakhir, yaitu kegiatan penutup, di mana dengan melakukan refleksi dan tindak lanjut dengan memberikan pemberian tugas di rumah berupa PR dan diakhiri dengan doa bersama. Yang kedelapan, tahapannya yaitu media dan sumber belajar yang digunakan. Pada kelas 2, media yang digunakan yaitu gambar model jam, serta buku siswa dan buku guru. Pada kelas 3, menggunakan benda-benda sekitar yang berbentuk persegi. Dan pada kelas 4, menggunakan bacaan tentang macam energi dan perubahannya, serta gambar realnya. Dan yang terakhir, pada tahapan RPP kelas rangkap ini yaitu penilaian, di mana penilaian dapat berupa tes tertulis individu maupun kelompok dengan menggunakan alat penilaian berupa lembar kerja siswa dan lembar evaluasi. Demikianlah presentasi video ini mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap model 33 dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa Universitas Terbuka.